Sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen, O2, pengeluaran karbon dioksida, CO2 ke lingkungan. Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu 1. Respirasi luar, yaitu pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. 2. Respirasi dalam, yaitu pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Alat-alat respirasi, yaitu 1. Cavum nasalis atau rongga hidung. 2. Faring atau tenggorokan. 3. Laring atau pangkal tenggorokan. 4. Trakea atau batang tenggorokan. 5. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. 6. Pulmo atau paru-paru. Cavum nasal. Hidung adalah organ indera penciuman. Ujung saraf yang mendeteksi penciumannya berada di atap langit-langit hidung di area lempeng cribriformis, tulang etnoid, dan konka superior. Fungsi hidung sendiri adalah sebagai saluran udara pernapasan, penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, penghangat udara pernapasan oleh mukosa, membunuh kuman-kuman yang masuk, bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tenggorokan sampai pembuangannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Fungsi faring yaitu sebagai penghangat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung. Udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk laring. Laring, organ berongga dengan panjang 42 dan diameter 40. Terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan, tiroid, dan krikoid. Fungsi laring yaitu untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipatan vestibular dan pita suara atau lipatan suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Fungsi trakea yaitu mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing. Sel goblet dalam trakea memproduksi lendir untuk menahan benda asing, bakteri, dan virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Membantu fungsi sistem pencernaan. Tulang rawan yang membentuk cincin memungkinkan trakea menciptakan ruangan besar lagi, jadi lebih mudah menelan makanan. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronkilobar, bronkis mental, bronkis subsegmental. Fungsi bronkus yaitu 1. Memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. 2. Membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang beresiko membahayakan paru-paru. Bronkeolus. Cabang ke-12-15 bronkus tidak mengandung lempengan tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 375-600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru kiri 325-550 gram. Alveoli, kantong berdinding sangat tipis pada bronkus terminalis, jumlahnya 200-500 juta, berbentuk bulat poligonal. Fungsi alveoli. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalir dan karbon dioksida menuju alveoli untuk mengembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida.